melayani Engkau. Mari urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini ada hadirat Tuhan boleh mengalir di tengah-tengah kami. Bahkan mengalir juga di tengah-tengah rumah jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pagi hari ini ada sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mari urapi hamba-hamba-Mu. Berikan mereka kesatuan, kesehatian Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi, memberkati, biar firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap telinga yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya Tuhan, rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau turut ambil alih di dalamnya, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pada hari ini meskipun Bapak Ibu sedang berada di rumah pada saat ini, tapi kita bersama-sama, kita merasakan hadirat Tuhan, bahwa Roh Kudus pun hadir di tengah-tengah rumah saudara. Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada, amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian bagi Dia. Sungguh Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Engkau Allah yang hadir bersama dengan kami. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah mengalir
Ya Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu. Jamah setiap kami, Yesus. Kau hadir, jamah setiap kami, Yesus. Kau menjamah setiap kami, Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan Kau hadir, datang menjumpai setiap rumah demi rumah. Kau tidak berdiam ketika anak-anakku berseru kepadamu. Kau tidak pernah berdiam mendengar setiap seruan orang-orang yang berseru kepada Engkau. Datang hari ini, datang dan jamah setiap kami, Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan dengan sungguh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, ya Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
tidak akan berhenti memuji-Mu. Meskipun keadaan kami pada saat ini mungkin tidak menyenangkan kami. Tapi kami percaya kami tidak mau berhenti untuk memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang disembah. Haleluya. Saudara, bisa Bapak Ibu Saudara berada di rumah, mau bangkit berdiri menari buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita tetap memuji Dia. Sebab kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu.
Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Dan kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Bagi hari ini kami mau menyanyikan mazmur syukur penyembahan kami buat Engkau. Yesusku,
kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa. Kami siap Tuhan menjadi hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara yang ada di rumah maupun saudara ada yang di sini, saya yakin dan percaya setiap kita tetap di dalam berkat dan kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, kenapa Pak kita harus ibadah lagi dari rumah? Kenapa Pak kita harus ibadah lagi secara online? Bukankah sejak dari akhir Agustus kita sudah bisa beribadah lagi? Betul Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan ya, kita tidak ada larangan dari pemerintah, tetapi ya kan kita pengurus sudah bersepakat untuk berkomitmen ya kan untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan gugus tugas kelurahan atau kecamatan setempat Bapak Ibu Saudara untuk mendukung mereka sehingga di dalam 3 minggu ya rencananya 3 minggu ke depan kita akan beribadah secara online. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi kali ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang ibadah yang sejati. Ya, mungkin kita merasa, wah Pak lebih enak langsung datang ke gereja. Betul Bapak Ibu Saudara, tentu saja ketika kita ada kesempatan untuk beribadah datang ke gereja, lebih baik kita gunakan kesempatan itu. Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara dalam 3 minggu ke depan, kita sedang diuji, ya kan khususnya Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang ya akan melihat kesungguhan hati kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Apakah selama ini ibadah kita adalah ibadah yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita perlu merenungkan setelah beberapa bulan sempat kita betul-betul di lockdown, tidak bisa beribadah, kemudian bisa beribadah kembali. Saatnya hari-hari ini kita merenungkan kembali. Apakah ibadah-ibadah kita selama beberapa bulan terakhir ini adalah ibadah yang sudah sungguh benar di hadapan Tuhan? Atau mungkin lebih jauh lagi, apakah ibadah kita sepanjang kita mengenal Tuhan kita adalah sudah sungguh ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja saya tidak sedang bermaksud mengatakan bahwa ya kan ini bicara tentang ibadah online atau ibadah langsung ke tempat. Tetapi kita akan melihat ya kan di dalam firman Tuhan apa yang sesungguhnya yang Tuhan maksud ya atau Tuhan ajarkan kepada setiap kita untuk setiap kita menjalankan ibadah yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang setiap kita baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita akan buka bersama di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Saudara, kalau sudah ketemu mari kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama mulai dari ayat yang ke-14. Yosua pasal yang ke-24 mulai dari ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara yang ada di rumah juga saya undang, ya kan sekalipun tidak ada yang lihat mungkin, tetapi untuk menghormati firman Tuhan, saudara yang di rumah juga saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kami. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat, kita akan belajar kembali bersama ibadah yang benar itu seperti apa. Yosua bertanya kepada orang Israel, kepada siapa kamu akan beribadah? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ya kan pagi hari ini atau kesempatan ini, kepada siapa kita akan beribadah? Saya percaya 100% kita akan berkata, tentu Pak, kepada Allah Yehova, kepada Tuhan Yesus. Sampai di titik sini kita sepakat. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yosua tahu isi hati orang Israel, apalagi Tuhan kita. Oleh sebab itu, tidak kebetulan Yosua berkata, ayat 14, sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, tahukah kenapa Yosua berkata hendaklah kita beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas? Karena nyatanya banyak anak Tuhan tidak tulus ikhlas beribadah kepada Tuhan. Kita akan lihat ya, bangsa Israel berkata kepada Yosua, tentu saja kami beribadah kepada Allah, ya kan, kepada Allah Yehova, Allah Yahweh. Sebab dikatakan ayat 17. Ini alasan orang Israel kenapa dia beribadah kepada Tuhan. Ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, Dia yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri. Jadi alasan bangsa Israel merupakan mungkin alasan yang sama juga kenapa kita beribadah kepada Tuhan kita. Karena orang Israel sudah melihat mujizat Tuhan. Karena orang Israel sudah melihat ya kan kehebatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah yang Tuhan maksud atau yang Tuhan inginkan, ibadah kita bukanlah ibadah yang seperti ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yosua berkata sekali lagi atau menekankan kepada bangsa Israel di ayat yang ke-19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dia Allah yang kudus. Jadi bukan hanya kenapa kita beribadah kepada Tuhan. Oh, karena Tuhan baik, Tuhan sudah melakukan mujizat, Tuhan sudah memberkati saya. Itu baik Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan itu alasan yang Tuhan mau kenapa kita harus beribadah. Kenapa kita harus melayani Tuhan. Saya mau katakan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Urusan berkat,
urusan yang kesekian bagi Tuhan, urusan yang kecil bagi Tuhan. Tetapi Yosua menekankan kepada setiap kita, bukan hanya kepada bangsa Israel. Sanggup gak kita ini beribadah kepada Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena janji-janjinya saja. Tetapi kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Apa yang saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, bagi jemaat Tuhan, camkan ini, ibadah yang benar, ibadah yang sejati adalah ibadah bukan karena janji berkat Tuhan, tetapi untuk perubahan kehidupan kita, atau untuk kekudusan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang punya tujuan bukan untuk sekedar berkat-berkat, tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah untuk membuat hidup kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita camkan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan salah fokus. Ya kan, fokusnya terlebih dahulu kepada berkat Tuhan. Fokusnya terlebih dahulu kepada ya kan tangannya Tuhan. Suatu ketika saya tanya kepada beberapa orang, atau bahkan kami juga diskusi hamba-hamba Tuhan. Berapa hamba-hamba Tuhan yang berapa bulan ini gerejanya sudah dibuka kembali. Nyatanya ada banyak anak-anak Tuhan, sekalipun rumah ibadahnya sudah dibuka, tapi tetap tidak datang beribadah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit alasannya seperti ini. Pak, ya kan ketika saya diskusi, ada satu hal, ya kan satu alasan yang cukup banyak, yaitu karena mereka mengalami kesulitan ekonomi. Ya, coba saudara pikirkan, ketika ditanya kenapa nggak ibadah? Oh, karena kami kesulitan ekonomi. Bapak Ibu Saudara, bukankah seharusnya kita bertindak yang sebaliknya? Justru ketika kita butuh bantuan Tuhan, justru jangan kita menjauhi Tuhan. Ya, artinya apa? Orang-orang yang seperti ini selama ini usahanya, ekonominya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga dia berkata, ntar saya fokus dulu, saya benahi usaha saya dulu, baru saya ibadah. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bisa-bisa itu tanda kesombongan hati kita. Sehingga ketika kita berhasil, ketika usaha kita naik lagi, nah lihat kan, betul. Saya fokus, saya kerja keras, makanya saya berhasil. Bapak Ibu Saudara, tentu saja bekerja keras, fokus pada apa yang kita kerjakan itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Tetapi bukan itulah kunci utama. Tetapi justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ada banyak orang sebetulnya ketika kita ya kan berdiskusi ya kan dengan para hamba-hamba Tuhan, kenapa beberapa cukup banyak lah jemaat yang punya alasan seperti itu. Ya kan, ekonomi sedang sulit sehingga tidak ibadah. Tetapi ketika kami coba telusuri kembali, sesungguhnya alasan-alasan seperti itu adalah sebuah kamuflase. Sebuah alasan untuk menutupi kekecewaan diri mereka. Ya, kekecewaan apa? Kenapa sih Tuhan? Saya kan sudah ibadah. Tapi kok enggak, kenapa engkau tidak memberkati saya? Akhirnya apa? Mengancam Tuhan. Kan? Tuhan, coba kalau engkau berkati saya pasti rajin ke gereja. Ya, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan maha berkat. Masa gara-gara pandemi ini usaha saya jadi rusak, tabungan saya habis. Di mana Tuhan? Itu kan sebetulnya ada di isi hati banyak orang saat ini. Cuman karena gak berani saja, makanya jawabannya diperhalus seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita mempertanyakan kasih-Nya Tuhan. Hari-hari ini kita coba menuntut ya kan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, sakit disembuhkan itu memang penting bagi kita. Tapi itu bukan yang terpenting. Punya uang yang banyak memang penting bagi kita. Tapi bukan itu yang terpenting. Punya jodoh yang tampan, yang cantik, penting bagi kita. Tapi bukan itu yang terpenting.
sekali lagi, semuanya itu bukan yang terpenting bagi Tuhan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang paling penting? Yang paling penting ketika kita sakit, belum disembuhkan, kita tetap sungguh-sungguh berdoa. Ketika usaha, ya harus kembali lagi dari nol, merintis lagi, belum sukses, banyak gagalnya, tetap setia memberi. Ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, tetap setia melayani. Yang terpenting bukanlah soal berkat, tetapi yang terpenting adalah perubahan hidup. Menjadi lebih kudus di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Saya bacakan Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Sekali lagi ya, saya bacakan. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kalau kita belajar bahasa Indonesia, rasanya kata-kata ini agak kurang pas ya. Kalau dikatakan, engkau sudah sembuh, jaga kesehatan ya, supaya jangan sakit lagi. Biasanya harusnya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan ya sudah, ya kan jangan berbuat, jangan makan sembarang lagi. Saya baru merasain Bapak Ibu Saudara, kapok dah saya Bapak Ibu Saudara. Hari Senin ya kan siang, saya besok ke rumah jemaat, siangnya mampir dulu makan bebek. Ya kan nyampe rumah jemaat udah siapkan, khusus beliin buat saya dua potong, ya kan 2 ekor bebek lagi. Hari Senin saya makan 3 bebek. Hari Selasa Bapak Ibu Saudara, biasa kami rapat hamba-hamba Tuhan, ya kan siang selesai ibadah, ya kan diajak teman hamba Tuhan. Makan di kantin Q Bapak Ibu Saudara, Cibadak. Nah, ya kan. Malamnya doa malam. Wah, ya kan. Ada syukuran keluarga Bapak Victor. Wah, masak. Ya kan, masak apa kemarin ya? Makan babi kecap, ya kan, makan bakut. Jadi hari Senin, hari Selasa itu benar-benar luar biasa, ya kan? Bukan luar biasa, sebetulnya luar binasa Bapak Ibu Saudara. Akhirnya hari Rabu itu pagi-pagi ya kan bangun, saya udah nggak bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Ya kan saya nggak bisa jalan dari sampai ya kan beberapa hari kemudian, ya kan akhirnya betul-betul nggak bisa jalan. Saya ke kamar mandi, ya kan saya kayak suster ngesot Bapak Ibu Saudara, atau kayak bayi saya ngerangkak, ya kan karena sakit sekali. Ya kan karena apa tadi, ya kan, ya karena bandel, ya kan. Tetapi Tuhan bilang kalau kembali kepada firman Tuhan harusnya kan bilang, "Doni kamu sudah sembuh, puji nama Tuhan, sekarang saya sudah bisa berdiri di hadapan saya." Mungkin Tuhan bisa bilang gini, "Doni kamu sudah sembuh, jangan makan bak lagi ya." Ya kan, gitu supaya nggak sakit lagi, kok nggak sembuh, nggak sakit lagi. Tapi bukan, Tuhan nggak sangkut pautkan kesembuhan fisik itu dengan apa yang terpenting. Karena yang terpenting bagi Tuhan, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang sakit sembuh bisa sakit lagi nggak? Bisa. Orang punya uang banyak, pada akhirnya bisa enggak uangnya habis lagi? Bisa. Segala sesuatu yang di dunia ini sementara. Tetapi yang Tuhan inginkan ketika kita mencari apa yang kekal, yaitu apa? Kekudusan hidup. Harta yang kita miliki dari sedikit banyak bisa habis lagi. Kesehatan pun demikian. Tetapi ketika kita mengejar kekudusan hidup, saya mau katakan, ini yang terpenting bagi Tuhan. Makanya tidak sembarangan Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingatkan kepada kita semua, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan bukan karena apa yang Dia bisa berikan, bukan karena apa yang Dia janjikan,
Tetapi beribadahlah kepada Tuhan karena Tuhan kita yang kudus. Dia yang sudah menguduskan kita. Hendaklah setiap kita pun punya kerinduan yang sama. Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, jangan terlebih dahulu memikirkan berkatnya. Tetapi utamakan bagaimana saya bisa berubah semakin waktu, semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kesempatan kita dalam beberapa minggu ke depan kita ibadah online kembali. Sebetulnya adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali. Apakah sudah benar ibadah-ibadah kita minggu-minggu yang lalu? Ya kan? Tidak sedikit ya kan orang-orang Kristen sewaktu di lockdown ya kan semua gak bisa beraktivitas. Salah satu yang dirindukan adalah beribadah. Sehingga tidak sedikit juga perkataan, aduh kita udah rindu ya untuk datang ibadah. Tapi ketika rumah-rumah Tuhan sudah dibuka, selalu ada alasan lain Bapak Ibu Saudara. Nah saat ini saya ya kan Tuhan uji kita 3 minggu ke depan. Ya kan maukah kita membangun rasa itu kembali. Kerinduan kita kembali di hadapan Tuhan. Ya gak bicara soal tangannya, tetapi bicara soal hatinya. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Ini adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah untuk kekudusan hidup, bukan untuk berkat-berkat semata. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ibadah ini harus disertai rasa takut. Maksudnya apa rasa takut? Di dunia ini banyak sekali ada orang-orang yang mengalami rasa takut. Dan rasa takut itu sebetulnya dalam porsi yang wajar ya kan baik. Tetapi porsi yang berlebih itu namanya fobia. Bahkan di dunia ini ada banyak sekali fobia-fobia atau rasa takut terhadap sesuatu yang tidak make sense, tidak masuk akal. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ada orang namanya katisofobia. Katisofobia ini orang yang takut duduk. Aneh ya Bapak Ibu Saudara. Saya ngebayangin ya kalau orang takut duduk, kalau mau tiduran berarti dia langsung loncat ke kasur ya. Karena kan kalau mau tiduran kan harus duduk dulu, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ada orang-orang yang oktofobia. Oktofobia itu dia fobia terhadap angka 8. Wah Bapak Ibu Saudara, mau dikasih 8 juta nggak usah lah ya kan udah kasih aja ya kan 1 juta. Takut angka 8. Ada veladofobia. Veladofobia ini orang yang takut sama orang botak. Jadi ngelihat orang botak tuh, wah rasanya seperti apa, ngeri. Ada juga ablutofobia. Ablutofobia ini gawat ini. Orang yang takut mandi. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi ini saudara sudah mandi kan? Ya nggak tahu yang di rumah Bapak Ibu Saudara. Semoga kita datang beribadah sama Tuhan, persiapkan diri, mandi, siapkan tubuh yang baik Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kenyataannya ada banyak rasa takut yang aneh di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi hari-hari ini juga banyak orang Kristen yang punya rasa takut. Dan anehnya ini lebih aneh lagi. Selain takut mandi, takut orang botak, takut angka 8 dan takut lain sebagainya adalah takut ibadah. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Takut untuk beribadah. Takut datang ibadah, kenapa? Wah nggak ada ongkos, takut habis uang, ya kan? Takut apa lagi? Takut tertular penyakit, apalagi takut kesinggung dan lain sebagainya. Ya kan jadi orang udahlah lebih baik saya bisa berdoa sendiri di rumah. Ya kan mau dengar khotbah saya tinggal cari YouTube sendiri, ya kan jadi nggak usah ke gereja. Kalau ke gereja banyak orang-orang munafik katakannya, yang suka nyinggung saya, ngomongin saya, jadi saya malas ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ya di luar soal ibadah ada banyak contoh-contoh kita hidup takut, tetapi sesungguhnya kenapa kita takut? Karena sebetulnya hati kita ini masih terikat kepada dunia ini. Takut yang tidak benar itu karena kita masih terikat kepada kesenangan diri kita. Contohnya, kalau kita mau terbang, ya kan kita sudah punya tiket, punya kode booking, ya pemberangkatan katakanlah jam 5 sore, gak mungkin kita berangkat dari rumah, apalagi kalau misalnya ke Soekarno-Hatta kita berangkat jam 4. Pasti kita berangkat secepat mungkin, kenapa? Karena kita takut terlambat. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Takut terlambat ke bandara, karena kalau terlambat pasti tiketnya hangus.
Kalau kita suka nonton film di bioskop, pasti kita juga nggak mau terlambat datang. Kenapa? Takut sayang filmnya, nggak tahu dari semula, ya kan, takut ketinggalan cerita. Takut terlambat ke kantor, kenapa? Takut dipotong gajinya. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan, kebanyakan hal-hal yang kita takuti sebetulnya karena takut kita kehilangan apa yang kita sukai. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Takut kehilangan uang tadi, takut kehilangan kesenangan tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya ini yang membuat kita tidak bisa kuat. Akhirnya ini yang membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yosua mengatakan bahwa dia dan dirinya dan keluarganya memilih untuk takut akan Tuhan. Dan tidak sedikit pun meragukan kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang takut tadi. Takut kehilangan gaji, takut ya kan terlambat ke kantor, tapi tidak takut terlambat datang ke gereja, tidak takut terlambat melayani dan lain sebagainya. Walaupun kalau ditanya di mulutnya bilang sih, ya saya takut Tuhan. Tapi tindakannya tidak menunjukkan orang-orang tersebut takut akan Tuhan. Inilah yang 2 Timotius 3 ayat yang 5 maksudkan. 2 Timotius 3 ayat yang kelima saya bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Siapa ini Bapak Ibu Saudara? Secara lahiriah sama-sama beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Kata memungkiri dalam bahasa Yunaninya arneomai, artinya berdusta. Berdusta itu lain di hati, lain di mulut, lain juga di tindakan. Banyak anak-anak, ya kan orang-orang Kristen lah tepatnya, sebetulnya tidak takut akan Tuhan. Karena tadi di awal, lebih takut ya kan kepada dunia ini, lebih takut kepada bos, lebih takut kehilangan kesenangan dibandingkan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan kepada setiap kita. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut yang benar. Rasa takut yang benar itu apa sih? Takut kepada Tuhan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, takut sama Tuhan itu bagaimana sih? Oh, takut dihukum, takut nggak diberkati, takut usahanya nggak dilancarkan. Nah, ini salah lagi. Keliru lagi, kita balik lagi ke poin 1 tadi. Bagi Tuhan bukan masalah soal perkara-perkara jasmani kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh sangat mudah bisa memberkati kita. Tetapi takut akan Tuhan yang harus kita mengerti. Bukan soal hal-hal yang demikian saja. Tetapi saya mau ingatkan kita kembali. Apa sih maksudnya kita harus beribadah dengan rasa takut akan Tuhan? Saya akan bacakan atau saya undang kita membaca di dalam Mazmur 33, pasal 33. Inilah definisi sesungguhnya takut akan Tuhan. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan, inilah takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Mazmur 33 mulai ayat 8 sampai ayat yang 9 saya bacakan. Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Perhatikan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak Ibu Saudara, ini adalah definisi takut akan Tuhan di ayat 9. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Bukan karena Tuhannya nyeremin. Bukan karena Tuhannya ya kan sekali Dia tiup kita langsung terjadi huru hara di mana-mana. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Dikatakan sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Jadi saya mau katakan kepada kita, definisi takut akan Tuhan adalah percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara.
Sekali lagi saya mau katakan, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Kalau kita sedang butuh penghiburan, Tuhan memberikan janji-janji penghiburan. Ya kan Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak, tangan kananku akan menopang kamu. Itu pasti terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah bilang, ya kan jangan engkau meninggalkan ibadahmu. Ya kan, dan ada konsekuensi, itu juga pasti terjadi. Jangan kita pikir, Tuhan saya kan baik, Tuhan saya kan maha mengerti, gak apa-apalah sekali-kali malas-malas ibadah, gak apa-apalah sekali-kali asal-asalan melayani, gak apa-apalah sekali-kali saya bolos berdoa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita terikat dengan perkataannya sendiri. Sehingga dia tidak memungkiri apa yang sudah dia putuskan. Ya, jadi jangan melihat Tuhan hanya dari satu sisi Bapak Ibu Saudara. Makanya ada istilahnya full gospel, Injil sepenuh. Kita melihat Injil bukan hanya dari salibnya saja, bukan hanya dari anugerahnya, tetapi semuanya. Takut akan Tuhan adalah ketika kita tahu bahwa setiap janji-janji Tuhan yang manis itu pasti dia kabulkan. Tetapi satu sisi juga kita tahu bahwa Tuhan juga pasti akan melakukan konsekuensi ketika kita melanggar setiap perintah-perintahnya. Jadi ketika kita beribadah, ya kan kita datang beribadah, ya kan kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan karena kita tahu bahwa setiap perkataannya pasti terjadi. Saudara mau terima yang baik, ya lakukanlah hal-hal yang baik. Kalau saudara pengen dijauhkan dari hal-hal yang jahat, ya jauhkanlah setiap larangan-larangannya. Karena saya yakin percaya Tuhan kita, Tuhan yang selalu menepati perkataannya. Setiap perkataannya adalah firman-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah di kesempatan ini ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus disertai dengan rasa takut yang benar. Rasa takut yang benar bukan takut dimarahin pendeta, bukan takut diomongin sama ya kan jemaat atau diomongin sama tetangga. Pak Joy ngapain hari Minggu di rumah? Enggak. Ya, tetapi kita datang beribadah kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Sekalipun sebagian besar saudara sekarang harus kembali ibadah di rumah. Tapi beribadahlah ya kan dengan sadar bahwa Tuhan ada hadir di rumah saudara masing-masing. Berikan dia penghormatan, berikan dia kemuliaan yang paling besar. Jaga hati, jaga kekudusan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dua hal pada kesempatan ini. Apakah ibadah yang benar? Ibadah yang benar adalah ibadah ya kan yang untuk bertujuan untuk kekudusan hidup, bukan untuk berkat. Tetapi yang kedua, ibadah kita juga harus disertai dengan rasa takut yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan setiap kami akan ibadah-ibadah kami. Mungkin ibadah-ibadah kami yang sebelum-sebelumnya adalah ibadah-ibadah yang tidak tulus. Seringkali kami hanya berfokus kepada mencari berkat-Mu, tetapi kami lupa untuk mencari perkenanan-Mu Tuhan. Tetapi biarlah pada kesempatan ini kami mau terlebih dahulu Tuhan berfokus kepada apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Bukan hanya apa yang kami inginkan dari hidup-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu disertai dengan rasa takut yang benar. Sehingga ibadah kami bukan hanya ibadah di dalam gereja, tetapi ketika kami beraktivitas dalam keseharian kami, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam dunia usaha kami lakukan itu semua dengan benar, dengan jujur, dengan tulus, dengan semangat, karena kami takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk setiap kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan biarlah setiap kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, mengingatkan kepada kita lagi. Dan hari ini kita juga akan bersama-sama memberikan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang akan ditayangkan.
Dan kita akan memberikan persembahan pertama dan persembahan kedua. Kiranya kita memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk setiap berkat-Mu yang kami nikmati. Untuk setiap Tuhan Yesus kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini Bapak kami bersama-sama memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikannya dengan terbaik hanya bagi Engkau. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Dan kami memberikannya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Oh
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami semua. Pada kesempatan ini kami boleh datang beribadah dan melayani-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini boleh ambil bagian melayani-Mu. Biarlah Tuhan setiap mereka, apapun pelayanan yang mereka kerjakan, Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa terus buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini juga sedang bergumul Tuhan di dalam mungkin dalam tubuh mereka Tuhan yang sedang kurang sehat. Kami berdoa terus buat Ibu Astrid Tuhan diberikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Wandi juga Tuhan yang sempat sakit Tuhan, Kau juga jamah bilur-Mu dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa terus buat maminya dari Ko Henry juga Tuhan, terus diberikan kesehatan dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Bapak Harold juga yang sedang sakit, Bapak Medi yang sedang sakit Tuhan ya Pak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berikan kesembuhan kepada Tuhan Ibu Gembala senior kami yang berapa hari lalu ditambahkan usianya, yang saat ini juga sedang kurang sehat. Anak kami Chelsea, istri kami juga yang kurang sehat, dan hamba-Mu juga. Tuhan berikan kami semua kesehatan daripada-Mu. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya dan mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ada satu rancangan yang baik supaya hidup kami lebih fokus kepada kekudusan hidup kami, supaya kami lebih berfokus menata hidup kami, menata hati kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kalau ada dosa-dosa dan kelemahan hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus Tuhan ya Pak belajar menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat setiap orang-orang Tuhan ya Pak, orang-orang tua kami, Ibu Edi Santoso, Ibu Lanwa, Tuhan ya Pak, Ibu Lina Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan ya Pak buat Tuhan ya Pak keluarga kami yang saat ini juga beribadah dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Keluarga Bapak Justus yang ada di Papua, keluarga Bapak Cornelius di Pontianak, di Samarinda Tuhan ya Pak, keluarga Bapak Paul Gunawan di Makassar Tuhan, keluarga Tuhan ya Pak Rionova di Pontianak Tuhan, Tuhan Bapak Joseph Kelly yang ada di Jakarta juga Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan satu persatu Tuhan yang tidak kami sebutkan saat ini, tapi kami percaya biarlah Tuhan hari ini kami mengalami sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ketika kami belajar merenungkan, mungkin hari-hari yang lalu ibadah kami tidak sungguh-sungguh sejati di hadapan-Mu, tetapi biarlah Tuhan di dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kami terus menata hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan, mereka yang akan memberikan persembahan Tuhan, biar setiap tangan-tangan yang memberi, oh Tuhan ya Engkau akan gantikan berkali-kali ganda Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, baik kami yang ada di dalam rumah-Mu, maupun kami yang ada di rumah di dalam tempat kami masing-masing. Kami mengangkat kedua tangan kami sebagai satu tanda bahwa kami percaya ketika kami mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memberikan kesehatan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada kesempatan ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.